Selamat siang teman-teman. Pada siang kali ini kita akan menjelaskan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Analisis Gender dan Perilaku Medsos Mahasiswa SI 25. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Aquila Agung Firmanyu dengan NIM 2515 091092. Dan saya dengan Denis Joshua Marcelino dengan NIM 25150911113. Perkenalkan, nama saya Aco Agung Ares Mahaputra dengan NIM 2515091077. Lanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ika Dedwi Pratnyadita Putra dengan NIM 25150911064. Adapun latar belakang dari PPT kali ini adalah terdapat asumsi umum bahwa gender mempengaruhi preferensi digital. Apakah laki-laki dan perempuan di kelas SI25 memiliki pola yang sama dalam memilih platform atau media, durasi penggunaan, dan menentukan tujuan penggunaan? Di sini terdapat data mentah yang sudah kita dapatkan melalui G-form yang kita sebar, dapat dilihat di PPT. Adapun metode pengambilan data yang kita gunakan adalah accidental sampling. Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja mahasiswa SI angkatan 25 dan pasar yang secara kebetulan bertemu atau mengakses tautan Google Form di grup WhatsApp kelas dan bersedia mengisi digunakan sebagai sampel. Alasannya adalah memudahkan pengumpulan data primer dalam waktu singkat dengan populasi yang sudah terdefinisi kelas seksi 25 dan pasar. Adapun dokumentasi dari pengambilan data dapat dilihat di PPT. Adapun profil responden. Dari yang pertama sebelah kiri ada proporsi gender responden. Yaitu terdapat laki-laki 59,1% dan perempuan 40,9%. Lalu yang di sebelah kanan ada proporsi preferensi media sosial, yakni Instagram dengan 40,9%, TikTok 31,8%, dan WhatsApp dengan 18,2%, Facebook dan YouTube sama-sama dengan 4,5%. Selanjutnya ada proporsi tujuan penggunaan media sosial. Yang pertama ada hiburan dengan 77,3%, lalu komunikasi dengan 13,6%, dan edukasi 4,5%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pemasukan input dari kode ini. DMS nya yaitu adalah variabel data frame yang akan dimasuki dengan isi gender, media, frekuensi, dan ini seterusnya. Eh, Variabel laki-laki ini adalah untuk memudahkan mencari waktu dari eh, data frame yang bergender laki-laki. Perempuan juga sama. Dan untuk yang campuran yaitu campuran antara laki-laki dan perempuan. Dan ini untuk mengetes data frame TF Medsos ini, yaitu memperlihatkan 6 baris pertama dari data.
Selanjutnya yaitu bagian statistika deskriptif, yaitu blok perhitungan nilai atau misalnya seperti n underscore false. Di bagian ini kita melakukan vektorisasi. Jadi kita menghitung statistik untuk tiga kelompok sekaligus, yaitu laki-laki, perempuan, dan campuran, dan menyimpannya dalam satu wadah atau kita bisa di sini vektor. Di sini tidak menggunakan summary agar lebih rapi dan komprehensif juga. Fungsi summary juga tidak memperlihatkan standar deviasi dan modus sekaligus. Jadi kita menggunakan data frame. Dan di bawah ini ada fungsi modus karena R tidak punya fungsi modus bawaan. Selanjutnya bagian visualisasi data. Inilah histogram dari rata-rata atau campurannya. Histogram ini berisi durasi penggunaan sosial media. Laki-laki dan perempuan ini digabung. Tapi jika lihat data ini, kita belum tahu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi itulah gunanya data laki-laki dan perempuan untuk dibedakan. Ini adalah visualisasi data histogram untuk laki-laki dan perempuannya. Laki-laki yang biru, perempuan yang pink. Pada histogram biru cenderung menumpuk pada bagian kiri ke menengah, yang artinya mayoritas laki-laki bermain medsos di angka yang lebih konsisten. Sedangkan untuk yang perempuan, matangnya itu lebih lebar, artinya lebih beragam durasi penggunaannya. Ada yang lama sekali maupun singkat sekali. Kemudian ada berplot untuk tujuan penggunaan responden. Yang pertama ada responden perempuan. Motivasi utamanya adalah hiburan, alasan paling dominan bagi perempuan dalam mengakses media sosial. Ini menunjukkan apakah penggunaan media sosial lebih bersifat fungsional atau mencari tugas atau berita, atau rekreasional atau hiburan atau sekedar interaksi. Kemudian ada tujuan penggunaan responden pada laki-laki yang motivasi utamanya sama seperti perempuan, hiburan adalah alasan paling dominan bagi laki-laki dalam mengakses media sosial. Data ini mempertegas bahwa meskipun terdapat tujuan penggunaan yang spesifik, pola intensitasnya tetap tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok. Kemudian ada preferensi sosial media responden laki-laki. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi Instagram menjadi platform paling dominan yang mengindikasikan bahwa responden laki-laki cenderung memilih media sosial dengan karakteristik konten video. Data ini memperkaya profil kelompok laki-laki dengan menunjukkan bahwa preferensi mereka terkonsentrasi pada platform tertentu. Kemudian selanjutnya ada preferensi sosial media responden perempuan. Perempuan memiliki kecenderungan utama pada aplikasi Instagram dan TikTok. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan selera, konten, atau fungsionalitas aplikasi yang lebih diminati oleh perempuan dibanding laki-laki. Penemuan ini memberikan kedalaman pada analisis deskriptif, menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara kedua gender. Baik, selanjutnya ada uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Pada kode eh, pada kode ini dilakukan uji normalitas Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data durasi waktu pada kelompok laki-laki dan perempuan berdistribusi normal. Dan hasil pengujian menunjukkan hasil nilai p-value pada kelompok laki-laki sebesar 0,096 dan pada kelompok perempuan sebesar 0,5526, yang keduanya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data durasi waktu pada kedua kelompok berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Oke, selanjutnya ada kode Vartes. Nah, pada kode Vartes ini dilakukan uji F untuk membandingkan varians waktu antara kelompok laki-laki dan perempuan. Hasil pengujian menghasilkan nilai p-value sebesar 0,2085 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varians waktu pada kedua kelompok bersifat homogen
dan memenuhi asumsi untuk dilakukan uji statistik lanjutan. Nah, selanjutnya ada kode t-test. Nah, pada kode t-test ini dilakukan uji T2 sampel untuk membandingkan rata-rata durasi waktu antara kelompok laki-laki dan perempuan dengan asumsi varians yang sama. Hasil pengujian menghasilkan nilai p-value sebesar 0,21 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan rata-rata durasi waktu yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dan hipotesis nol diterima. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat yang pertama itu tentang komparasi deskriptif. Rata-ratanya atau mean yaitu perempuan 5,56 jam lebih tinggi daripada laki-laki yang dimana laki-laki 4,46 jam. Variansi data. Kelompok perempuan menunjukkan sebaran waktu yang lebih besar SD sampai dengan 2,07 sementara laki-laki lebih seragam SD 1,45. Yang kedua, pembuktian hipotesis atau t-test. Hasil uji nilai p-value lebih dari 0,05. Eh, yang kedua, keputusan yang sama dengan Google tolak HO. Dan kesimpulan statistiknya tidak terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara durasi penggunaan media sosial mahasiswa laki-laki dan perempuan. Meskipun secara nominal perempuan menggunakan media sosial lebih lama atau selisih 1,1 jam, namun secara ilmiah perbedaan tersebut tidak cukup kuat untuk digeneralisasi. Pola penggunaan media sosial di kelas SI 25 Denpasar cenderung setara tanpa dipengaruhi faktor gender. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. See you next time.